Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan juga seluruh pengurusnya, serta yang kami muliakan para penasehat Masjid Al-Hidayah, juga yang kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang bertemu di bulan Sya'ban, ya. Sya'bannya sudah pertengahan, berarti tinggal beberapa minggu lagi kita akan bertemu pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang kita idam-idamkan. Bulan suci Ramadan kita selalu ingin bertemu dengannya. Bulan suci Ramadan kita selalu merindukannya. Kenapa? Karena kita merasa dosanya banyak, ya. Kita merasa dosanya banyak. Maka Ramadan itu asal katanya adalah Romad. Romad itu artinya adalah syiddatul har. Syiddatul har itu panas terik yang membakar. Artinya apa? Dengan puasa Ramadan, panas terik itu akan membakar dosa-dosa kita semuanya, ya. Maka ini adalah harapan bagi kita semuanya, bahwasanya kita termasuk orang yang menemui bulan suci Ramadan. Sampai kita akhir dari bulan suci Ramadan, kita semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Kita akan masuk pada tema kita. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian semuanya. Apa yang diwajibkan? Yaitu as-siyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan dari puasa la'allakum tattaqun. Satu pertanyaan, kok kenapa setiap tahun ayatnya yang diulang ini aja? Ya. Nah, menjelang Ramadan ayat yang diulang ini, awal Ramadan ini, ya. Karena ayatnya yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan itu cuma satu, yaitu apa? Ayatnya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ada puasa juga di dalam Al-Quran, tapi bukan puasa Ramadan. Ada namanya puasa kafarah, yaitu apa? Ketika orang dia bersumpah, dia melanggar sumpahnya, maka harus berpuasa selama 3 hari, ya. Tapi kalau kewajiban kita Ramadan untuk berpuasa di dalamnya, maka ayatnya cuma ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Lantas Allah mengatakan di sini, ketika kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam diri manusia ini ada 2 karakter. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya jiwa manusia itu ada dua. Fa'alhamaha fujuraha. Yang pertama adalah jiwa yang fujur. Apa itu jiwa yang fujur? Jiwa yang fujur itu adalah jiwa yang pinginnya selalu jauh dari Allah. Itu namanya jiwa yang fujur. Ya. Setiap manusia apakah ada potensi untuk berjiwa fujur? Iya. Tapi ada orang yang jiwa fujurnya sedikit, ada pertengahan, ada banyak, ada dia itu mengalahkan sifat karakter takwanya. Ya. Ada orang kadang-kadang begini, ketika dia jatuh berbuat baik, dia susah. Ya, ayo kita ke masjid. Masih muda ke masjid, entar kalau udah tua lah baru ke masjid, misalkan. Ya. Atau misalkan, ayo kita sama-sama bersedekah, ya, nasi Jumat atau apa ya. Kemudian, udahlah nantilah beramalnya, ya. Ketika dia berbuat kebaikan, dia susah banget. Maka hati-hati, bisa jadi jiwa fujur kita lebih mendominasi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi orang yang jiwa fujurnya lebih mendominasi dalam hidupnya, dia senang selalu melakukan kemaksiatan. Ya, kalau dia maksiat, dia senang. Maka kemaksiatan itu akan menimbulkan di dalam hati kita adalah keresahan hati dan kegelisahan. Enggak ada ceritanya orang yang maksiat kemudian hidupnya enggak gelisah, itu enggak ada. Ya, orang maksiat mesti hidupnya enggak enak. Orang maksiat mesti hidupnya gelisah. Walaupun secara kasat mata kita melihat, dia ini punya ini, iya secara kasat mata, tapi hati manusia tidak akan bisa dibohongi. Ya, maka kalau ada orang hidupnya dia jauh dari Allah, senang berbuat maksiat, hatinya selalu gelisah, bagaimana ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbeda dengan orang yang berpuasa. Ketika dia berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang merasa dirinya bersama dengan Allah. Itu orang yang bertakwa. Ketika kita selalu merasa bersama dengan Allah, maka yang dia lakukan adalah kebaikan. Dia senang melakukan kebaikan. Ya, maka orang yang diharapkan baik dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun untuk senang dia berbuat baik. Ya, maka rahmatnya Allah ketika kita melakukan kebaikan akan turun kepada kita semuanya, kasih sayangnya Allah. Maka gampangnya begini, kita punya anak 3. Kemudian kita bilang sama anak kita, "Nak, coba tolong ambilkan air minum buat ayah." Anak pertama dia ngomong, "Ya, ayah kan bisa ngambil sendiri, ambil aja sendiri." Oke. Ya sudah. Anak kedua, kita suruh lagi, "Nak, tolong ambilkan air minum buat ayah." Dia ngambilin, tapi sambil ngomel. Ayah bisa ngambil sendiri, masih nyuruh-nyuruh aja. Tapi dia ngambilin. Kemudian anak ketiga, ketika kita suruh, "Nak, tolong ambilkan air minum buat ayah." Dia senang, baik ya. Kemudian dia melakukan, "Ini ya air minumnya ya." Di antara 3 anak ini, kira-kira kita sebagai orang tua yang paling kita sayang yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga, kenapa? Nurut sama kita. Ya, kalau kita disuruh oleh Allah, misalkan, tolong ya, Anda sholat untuk menghadap kepadaku.
kira-kira kita masuk pada klasifikasi yang keberapa nih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Hah? Kalau yang pertama nggak mau, ya kan? Yang kedua mau tapi ngomel, kan gitu, ya? Aduh, subuh-subuh sholat, kan gitu. Tapi dia kerjakan, kan gitu, ya? Atau yang ketiga kita senang, ya? Nah, kalau yang ketiga kita beruntung, berarti kalaupun misalkan kita dengan anak kita saja, ketika kita suruh dia yang gembira untuk melaksanakannya, akan turun kasih sayang kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka orang yang bertakwa di dalam hidupnya, dia senang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kenapa? Karena kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Bapak, Ibu selesai sholat, rasanya hatinya gimana? Ada rasa tenang atau ada rasa gelisah? Ada rasa tenang. Baca Quran, kemudian kita tadabburi isinya, kita mengerti apa yang ada dalam Al-Quran. Kira-kira rasa tenang atau merasa gelisah? Tenang. Kita bersedekah, ya, dengan anak-anak yatim, subhanallah, kita berikan sesuatu, dia senang banget, terima kasih, ya. Rasa kita senang atau gelisah? Senang. Maka kebaikan itu akan menimbulkan ketenangan dalam hidup. Maka kalau orang dalam hidupnya selalu melakukan kebaikan, terus kebaikan, maka disinilah dia akan mendatangkan kedatangan, yaitu apa? Akan dia mendapatkan ketenangan dalam hidup. Hingga pada akhirnya, ketika di akhir hidupnya, Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Kenapa? Karena dia sering melakukan kebaikan-kebaikan, ketenangan yang didapatkan dalam hidupnya. Kemudian apa? Irji'i, pulang. Kita suruh pulang. Kenapa? Dunia ini bukan tempatnya kita. Akhirat khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Suruh pulang kita. Ya. Di sini ada yang pengen pulang duluan? Ya. Suruh pulang. Ya. Maka apa? Maka manusia itu semuanya akan kembali. Badan kita akan kembali kemana? Ke tanah. Kenapa? Karena kita berasal dari tanah. Roh kita kembali kemana? Ke Allah. Dan roh itu tidak pernah akan mati. Roh itu tidak akan pernah akan mati. Ya. Maka apa? Kita kembali kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoin. Bagaimana tuh ridho dan diridhoin? Ya, gampangannya gini. Saya misalkan butuh air minum, kemudian saya bilang sama anak saya, tolong belikan air mineral Aqua misalkan, ya, yang 600 mili. Saya kasih duitnya 10.000. Kemudian dia pergi ke warung. Ketika dia pergi ke warung, dia dapatkan harganya 5.000. Kemudian anak saya datang lagi, ya, ini air minumnya. Ya udah, ya. Kemudian apa? Kira-kira ketika kita dibelikan air minum, senang atau tidak? Senang. Kenapa? Apa yang kita inginkan kita dapatkan. Oke? Kemudian lebihnya 5.000, saya bilang sama anak saya, ya udah, kembalinya buat kamu 5.000. Anak saya senang atau tidak? Senang. Dua-duanya senang. Saya senang. Kenapa? Karena anak saya atau apa yang saya inginkan saya dapatkan, anak saya senang karena dapat imbalan. Allah senang dengan kita. Kenapa? Karena apa yang Allah perintahkan kita ikutin.
Ya, suruh sholat kita mau, ya, suruh puasa kita mau, berzakat, bersedekah, berbuat baik, silaturahmi Allah, kemudian apa? Mau. Apa yang Allah perintahkan kita menjalankannya, maka apa? Allah senang. Kemudian apa? Allah kasih ganjaran, Allah kasih reward sama kita semuanya. Apa itu? Surganya Allah. Itu dikatakan radiyatan mardiyah. Kitanya senang, Allahnya senang. Tuh, subhanallah. Maka apa? Kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan itu adalah dengan harapan, satu harapan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oke. Kemudian dalam satu hadis, idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa muratul jin wa ghuliqatil abwabun nar fal muftah minha babun, dan seterusnya. Ketika awal Ramadan, bahwasanya setan-setan dan jin yang jahat dia dibelenggu. Kenapa? Karena memuliakan datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kalau harusnya, kalau misalkan setannya sudah dibelenggu, ya, jin yang jahat sudah dibelenggu, tapi kenapa ketika Ramadan masih ada orang bermaksiat? Ada nggak ketika Ramadan orang masih bermaksiat? Ada, banyak. Gitu, ya. Berarti apakah setannya lepas? Kan gitu, ya? Karena rantainya nggak kuat, atau gimana ini? Ya. Nah, ternyata apa? Di dalam diri kita juga adanya nafsu. Di luar Ramadan, musuh kita dua. Satu adalah setan, dua adalah nafsu. Setan sama nafsu kolaborasi. Maka ketika subuh bangun susah, ya. Ketika seseorang dia itu bangun pada malamnya, kemudian apa kata setan? Udahlah, nanti masih lama, apalagi subuhnya sekarang, ya 4.45, ya tidur lagi aja, baru 3:30. Oh, begitu bangun 5:30 dia, kan gitu, ya. Itu kadang-kadang kita susah. Tapi ketika Ramadan, kadang-kadang kok kenapa kita lebih mudah? Coba cek, baca Quran, ya. Ketika Ramadan bisa khatam nggak? Bisa. Di luar Ramadan kagak pindah-pindah halamannya, kan gitu. Ya, subhanallah. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Kita lebih dimudahkan. Sedekah di mana-mana, kita buka puasa di masjid-masjid manapun. Itu minimal adalah air untuk buka puasa. Ya, tapi selesai Ramadan, kadang-kadang kita nyari air minum susah nggak? Susah. Ya, orang sedekah dia susah. Subhanallah. Berarti apa? Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal Ramadan beliau mengatakan, atakum syahrun Ramadan, syahrun barakah fihi khair. Atakum telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, yang dalam bulan Ramadan ini banyak keberkahan yang ada di dalamnya. Baik, saya akan tanya, berkah itu apa? Ya, semoga hidupnya berkah, ya kan? Ya, kalau kita misalkan dikasih sesuatu, moga tambah berkah. Apa berkah? Kebaikan. Apalagi? Bermanfaat. Apalagi? Kecukupan. Ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair ala khair. Tambahnya kebaikan di atas kebaikan, itu namanya berkah. Bapak-bapak, ya, kita hari ini dikasih snack, ya, udah kita makan, begitu mau pulang masih dikasih makan,
makan pagi misalkan, ya, makan pagi atau hal yang diteng-teng ketika kita pulang namanya apa biasanya? Berkah. Nah, berkah bener tuh. Berkah itu aslinya dari berkah. Udah dikasih makan, enak, duduk, ya, pulang masih nenteng. Itu namanya berkah. Allah sudah kasih kecukupan, Allah lebihkan kecukupan itu. Itu yang dikatakan dengan berkah. Ya, maka ziyadatul khair ala khair, tambahnya kebaikan di atas kebaikan. Kenapa? Karena pada bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala langsung sendiri yang memberikan pahala kepada kita semuanya. Coba bayangkan, ya, yang dalam hadis itu dijelaskan, ya, kullu 'abdi adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzu bihi. Bahwasanya setiap amal manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Ya, sampai dalam hadis lain pun dijelaskan kullu 'amal ibni adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dha'fin. Setiap kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700, sampai dengan 700 kali lipat. Itu adalah SOP-nya. Ya. Kalau kita sedekah, berarti apa? Sedekah 1000 dikalikan 700 kali lipat, jadi berapa? 700.000. Itu sudah paling pol, ya, minimalnya 10 kali lipat. Berarti kalau kita sedekah 1000 menjadi 10.000. Tapi dengan puasa enggak. Kata Allah gini, qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Kecuali puasa. Puasa itu li. Puasa itu khusus untuk aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahalanya kepada kita, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya untuk berhubungan badan dengan pasangan hidupnya. Ya, dia meninggalkan makanan dan minumnya semata-mata karena mencari ridho aku, kata Allah. Subhanallah. Ya, padahal pasangan hidup kita sah atau enggak? Sah. Makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum ini halal atau tidak? Halal. Ya. Ketika Ramadan, sesuatu yang halal itu Allah Ta'ala haramkan di siang harinya. Ya, Allah haramkan. Kita tak boleh siang hari makan atau minum di bulan suci Ramadan. Berhubungan badan dengan pasangan hidup kita juga tidak boleh. Padahal barang yang halal. Kenapa? Untuk mencari ridho Allah. Dan inilah filosofi yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bahwasanya makanan, minuman yang halal ini, yang seolah-olah milik kita, termasuk istri kita, ya, ternyata itu adalah bukan milik kita. Kenapa dikatakan bukan milik kita? Kalau milik kita, kapanpun boleh kita makan, betul? Ya, Pak Gatot punya mobil, kapanpun bisa bawa mobilnya. Ya, mau siang hari, mau malam hari, mau kapanpun. Ya, kenapa? Karena milik beliau. Maka, ya, karena mobil itu milik beliau, kapanpun bisa dipakai. Kenapa? Milik dia, terserah dia. Ya, nah, kalau makanan dan minuman yang barang yang sehari-hari kita makan, kita minum, ternyata kata Allah, di bulan Ramadan Anda tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ada yang berhak yang mengatur. Berarti itu makanan minuman milik kita atau bukan?
bukan milik kita. Kenapa? Ada yang lebih berhak mengatur dibandingkan dengan kita. Maka kalau demikian, apa yang kita punya? Kalau makanan, minuman aja yang biasa kita konsumsi bukan milik kita. Kenapa? Karena ya ada yang lebih berhak mengatur di dalam kehidupan kita. Berarti kita punya apa dalam hidup? Tidak punya apa-apa dalam hidup kita. Ya. Kenapa sih orang dalam dirinya ngerasa lebih baik, ngerasa paling benar, ya? Karena dia merasa punya. Tapi kalau nggak ngerasa punya, apa yang akan dia banggakan? Dia tidak ada kebanggaan di dalam dirinya. Maka puasa sebetulnya mengajarkan kepada kita semuanya, wahai manusia, Anda itu tidak punya apa-apa. Lantas apa yang Anda banggakan dalam hidup Anda? Ya, sampai pun makanan dan minuman yang biasa Anda konsumsi itu bukan milik Anda tapi milik aku, maka aku berhak untuk mengaturnya, kata Allah. Subhanallah. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari di dalam kehidupan kita, ya. Jadi seolah-olah yang namanya puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan badan semata, tapi ada yang lebih daripada itu. Allah mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah yang punya dan Allah yang berhak ngatur di dalam kehidupan ini. Ya, oke, ya. Nah, jadi kehebatan ibadah puasa itu apa? Langsung Allah. Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Ya, subhanallah. Maka lis-shaimi farhatani yafrahuma idza aftara wa idza laqiya rabbah. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Kapan kita gembira? Yang pertama ketika mau buka puasa. Makanya subhanallah, dulu ketika kita mau buka puasa semuanya ada. Ya, ada macam-macam, ya kan gitu. Mulai dari es, wah, ya kan gitu. Sampai pun biji salak dimakan juga, kan gitu ya. Orang Indonesia tuh hebat, biji salak dimakan juga, kan gitu. Ya, macam-macam kadang-kadang. Kenapa? Karena senengnya, kan gitu. Ya, tapi nggak boleh berlebih, kan gitu ya. Gitu. Ya. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah, subhanallah. Nanti ketika di akhirat, Pak, pahala kita itu akan menghampiri kita. Akan menghampiri kita. Dia akan berbentuk jasad, kemudian dia akan menghampiri kita. Jangankan kita sudah sampai di akhirat, berada dalam liang kubur. Ya, dalam hadis-hadis itu dijelaskan, ya, yaitu apa? Ketika kita ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, kemudian kita mampu untuk menjawabnya. Kemudian apa? Datanglah seorang laki-laki, ya, yang baunya sangat wangi. Kita takjub kepadanya. Kita mengatakan, man anta? Siapa Anda? Aku adalah amalmu yang akan menuntunmu ke dalam surganya Allah. Maka kata Allah, iftah babil jannah. Buka pintunya surga setiap pagi dan petang. Jadi amal kita akan berwujud. Ya, begitupun seandainya kita itu menjadi orang-orang yang tidak baik, maka akan datang di kubur kita orang yang dia itu baunya anyir, matanya dia buta, di tangannya ada palu, yang seandainya palu itu akan dipukulkan di atas gunung-gunung, niscaya gunung-gunung itu akan menjadi debu-debu. Kemudian kalau kita banyak dosa di situ, maka kepala kita akan dipukulkan palu oleh orang tersebut, oleh amal kita sendiri sampai dengan hari kiamat. Berarti apa? Akan wujud. Ya. Maka di dalam hadis dijelaskan, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Apa yang dikatakan oleh puasa? Ya, puasa mengatakan, ya Allah, dia itu tidak makan, tidak minum semata-mata mencari keriduan dari Engkau.
Begitupun ketika kita baca Quran. Apa kata Quran? Dia baca aku ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, siang, petang, dia selalu membaca aku. Maka dia akan datang memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Maka apa? Amal akan berwujud nanti, ya. Nah, kalau kita sekarang kan kita nggak tahu, ya. Maka kenapa kita malas-malasan dalam beramal? Karena kita tidak nampak. Coba kalau misalkan subuh ini, misal orang yang sholat subuhnya di Masjid Al-Hidayah akan mendapatkan mobil Fortuner yang terbaru. Kira-kira masjid ramai apa enggak? Iya kan? Ramai, bisa jadi sampai keluar-keluar kan gitu. Kenapa? Hah? Karena diwujudkan, kelihatan kan? Fortuner kan gitu. Wah, tumpangannya enak gitu ya misalkan. Ya, dan seterusnya. Ya. Maka sholat subuh ini kan sangat luar biasa lah ya kalau kita bahas tentang sholat subuh ya. Yang jelas minimalnya orang sholat subuh berjamaah itu apa? Pahalanya sholat sepanjang malam dia dalam keadaan sholat terus dari waktu isya sampai subuh, sholat terus padahal kitanya tidur. Itu pahala orang yang sholat subuhnya berjamaah. Tambah lagi selesai sholat subuh kita i'tikaf kayak begini ya sampai dengan waktu isyraq. Apa kata baginda Rasul? Orang sholat subuh berjamaah tsumma qa'ada, kemudian dia berdiam diri ya sehingga waktu isyraq dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh, tamah sempurna ya. Jadi nggak perlu ngebayar lagi. Berapa Pak Gatot sekarang haji ya, nunggunya sekian puluh tahun ya. Kita bisa mendapatkan setiap hari dengan apa? Duduk di masjid sampai waktu isyraq sekitar jam 6 lebih, kemudian kita sholat 2 rakaat. Subhanallah, bisa kita lakukan setiap pagi ya gitu. Baik, kita kembali ya. Nah, jadi ketika kita beramal, melakukan amal, maka amal itu nanti di akhirat akan dia berwujud ya. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran dan yaitu puasa ya, dia akan berwujud ya. Sampai idza dakhala syahrul ramadan amarallahu hamratal arsy kufu 'anit tasbih wa yastaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan dari umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita puasa pada bulan suci Ramadan, hamalatul arsy, malaikat yang dia itu membawa arsy. Kata Allah apa? Dia itu cukup ya. Kenapa? Ketika dia bawa arsy dia selalu bertasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Itu terus kata Allah cukup. Sekarang mintakan ampun atas dosa-dosa umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintakan ampun atas dosa-dosa mereka. Malah dalam hadis lain itu dijelaskan hatta hitanul fil bahar, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan mereka memintakan ampun atas dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka kata baginda Rasul, rugi orang yang bertemu Ramadan kemudian sampai akhir di bulan suci Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang rugi ya. Saya kemarin ngisi kajian hari Kamis itu ya di Masjid Al-Afiyah, Nurul Afiyah, Fatmawati, Masjid Fatmawati, rumah sakit. Ketika selesai sholat zuhur didatangkan jenazah. Kemudian kita sholatin. Saya cuma berpikir dalam diri saya ini, ya, ya Allah, jenazah ini sudah terbujur kaku. Seandainya yang disolatin waktu itu adalah saya ini kan dosanya banyak banget, ya kan? Amal saya sedikit banget, ya. Saya bilang kalau saya nggak bertemu dengan Ramadan ini gimana? Ya, sementara kenapa? Sementara ketika kita masuk bulan suci Ramadan, amal-amal kita dilipat gandakan oleh
Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saya membayangkan diri saya kalau tidak bertemu Ramadan ini, dosa yang masih segini banyaknya, amal yang segini masih sedikitnya, kemudian kita tidak bertemu dengan Ramadan. Maka cuma satu hal waktu itu yang saya minta sama Allah, ya Allah, jangan cabut umur saya sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan, ya Allah, sehingga ketika kami kembali kepada Engkau, kami ada bekal yang kami bawa, ya Allah. Cuman itu yang saya terlontar. Makanya saya selalu minta kepada Allah sampai dengan saat ini, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, ya Allah. Pertemukan, ya Allah. Kenapa? Karena saya ngerasa amal saya masih sedikit. Saya merasa bahwasanya ya dosa saya masih banyak. Sementara Ramadan itu bulan yang penuh dengan pengampunan, di situ juga pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bagaimana sih kita itu ya agar dosanya diampuni oleh Allah? Ya, maka dalam hadis yang sangat banyak sekali ya, dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah juga ya, beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, berarti dia siangnya puasa, ya, siangnya dia puasa, imanan, karena keimanan dia kepada Allah, dia mengharapkan sesuatu, hanya mengharapkan ridha dari Allah, tidak mengharapkan yang lain, ya. Misalkan ini saya orangnya gemuk, misalkan, saya pengen puasa, kenapa? Supaya badan saya kurus, ya, kurusnya enggak, misalkan kan gitu ya, kemudian apa? Dia niatkannya itu bukan karena Allah kalau demikian. Karena apa? Ada tujuan lain selain Allah. Tapi puasa ini Ramadan yang dia lakukan niatnya karena Allah. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang dia itu berpuasa pada bulan suci Ramadan karena keimanan dia, wahtisaban, ihtisab itu artinya dia menghitung apa yang dia hitung, amal kebaikan yang dia persiapkan untuk masuk bulan suci Ramadan. Jadi disiapin. Misal bangun kita 3:30, kemudian kita tahajud, ya, habis tahajud kita berzikir, istighfar, misalkan minimal 100 lah ya, istighfar. Kemudian kita baru sahur, selesai sahur kemudian kita sholat jamaah di masjid. Selesai jamaah misalkan kita baca Quran sampai dengan waktu isyraq. Kemudian apa? Kita sholat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita nunggu waktu duha. Waktu isyraq dengan waktu duha sekitar 15 menit ya jaraknya, ya. Kemudian 15 menit kemudian kita waktu duha, ya. Selesai duha kemudian dia itu pulang dulu deh ke rumah misalkan, ya. Dia siap-siap bekerja dan seterusnya. Kemudian apa? Dia mempersiapkan amal dia ketika waktunya dia itu berpuasa, itulah yang dikatakan dan ihtisaban. Berarti apa? Sudah memplanning kebaikan-kebaikan apa yang dia lakukan pada hari itu. Itu namanya ihtisaban. Ya, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang seperti ini yang dia puasanya itu yang menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misal, ya, ada orang puasa, kemudian dia itu apa? Selesai sholat subuh tidur, bangun, biasanya zuhur bangun dia, selesai zuhur tidur lagi gitu, bangun asar, habis asar
ngabuburit, maka jalan di mana-mana penuh, ya. Ya, jalan di mana-mana penuh tuh, ya. Nggak tahu kalau di sini ya, gitu. Kalau di daerah saya itu di Bandung, ya Allah, ya, udah asar aja, ya. Sampai saya itu waktu itu bawa motor ya. Saya mau ngisi acara buka bersama itu di Matoa, ya. Paling dari rumah saya itu cuma berapa kilo lah, sekitar 3-4 kilo. Kalau naik motor paling 5-10 menit. Ketika Ramadan nggak bisa gerak, itu motor, apalagi mobil, ya. Saya bilang, ternyata di sini banyak orang yang pada buka bersama di mobil masing-masing. Maghrib masih di mobil. Saya bilang, ya Allah, ini orang macetnya luar biasa, ya. Nah, jadi kira-kira kembali, orang yang subuh sholat, tidur, bangun zuhur, tidur lagi, bangun asar, habis asar ngabuburit, ketemu maghrib. Kira-kira kalau dalam hadis tadi itu orang ini diampuni nggak dosanya? Ya. Ya kan gitu ya. Ya, wallahu a'lam kan gitu. Ya, bisa jadi diampuni, bisa jadi enggak, ya kan gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, dalam hadis yang lain pun dijelaskan kata baginda Rasul. Ternyata Pak, man qoma Ramadan. Berarti bukan hanya siangnya, malamnya dia hidupkan. Man qoma Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, ya, imanan sama konteksnya, wahtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Misalkan malam selesai saya tarawih, saya ingin baca Al-Qur'an, ya, maka Bapak dan Ibu, ya, mulai dari sekarang disiapin. Apa yang disiapin? Kita nih mau khatam Al-Qur'an mau berapa kali, ya. Jangan sampai lewat Ramadan khatam enggak, kan gitu, ya. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang, ya, sudah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, orang-orang pada iktikaf, ribut bikin kue enggak selesai-selesai, ya. Mulai dari sekarang kita pikirkan, kita mau khatam Al-Qur'an berapa kali. Kenapa? Karena keberkahan dari bulan suci Ramadan, karena diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Maka malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka baginda Rasul itu menjadi pemimpin para nabi. Diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka Ramadan penuh dengan keberkahan. Apa berkah di situ? Yaitu pelipat gandaan pahala kita. Diturunkan pada suatu malam, maka terjadilah yang namanya Lailatul Qadar. Maka kalau hidup kita pingin mulia, pegang Al-Qur'an. Hidup kita pingin mulia, jangan pernah jauh dari Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena baginda Rasul pun mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang dia itu belajar Al-Qur'an. Maka orang yang belajar Al-Qur'an sudah dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Untuk dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita membaca kalamullah. Makanya kadang-kadang kalau belajar Quran, awalnya penuh 30 orang, itu bisa jadi nyusut kan gitu. Ya, kenapa? Hanya orang yang dipilih. Kalau kita sudah bisa, wa'allamahu, yaitu apa? Ngajarin Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, kalau kita tidak belajar, maka mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu sangat luar biasa. Satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini masih ada Al-Quran. Di Turki itu, ya, kalau kita masuk museum Turki, kemudian 5 langkah sebelah kiri, ya,
itu ada tulisannya Aso Musa. Aso Musa itu artinya apa? Tongkatnya Nabi Musa. Saya pikir awalnya tongkat itu kayak tongkatnya aki-aki kan gitu ya, gede kan gitu ya. Ternyata apa? Tongkatnya itu ya hanya kayak lidi kayak begini lah ya, sekitar 1 meter. Kemudian apa? Kemudian tongkatnya itu apa? Untuk ketika beliau berjalan itu ya ada rumput-rumput ya atau ada apa lah, itulah tongkat itu digunakan. Tapi apakah sampai sekarang tongkat itu masih mempunyai kekuatan? Enggak. Kalau punya kekuatan, Erdogan bisa menguasai dunia kan gitu ya. Amerika takut tuh kan gitu. Tapi kan nggak ada, udah nggak ada kekuatannya, hanya dipajang begitu aja kan ya. Tapi Al-Quran, Nabi kita bukan, Rasul bukan, tapi kita membaca mukjizat. Subhanallah. Maka kalau kita mohon maaf ya nggak mau baca Al-Quran, berarti apa? Bisa jadi dosa kita banyak. Al-Quran itu kan suci, kalamullah, bersih, kalamullah. Sesuatu yang bersih nggak mau kumpul dengan yang kotor. Ya, saya misalkan nggak mandi 5 hari, bertemu dengan Pak Lembang. Kira-kira Pak Lembang gimana? Mau deket-deket saya nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Bau kan gitu. Ya, Al-Quran suci. Kemudian apa? Kita nggak mau baca Al-Quran, bisa jadi dosa kitanya yang banyak. Masya Allah. Maka kita kembali lagi, Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, yaitu apa? Disitulah akan ada keberkahan dari bulan suci Ramadan. Ya, sampai pun yalqa Jibril. Jibril itu setiap malam bulan suci Ramadan itu datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian baginda Rasul membaca Al-Quran. Jibril yang ngedengerin. Ya, kalau bahasa kita biasanya disebut apa? Tadarus Al-Quran, ya. Yang satu baca, yang satu nyimak. Gimana? Boleh, silakan. Silakan. Ya. Kenapa setiap hurufnya itu kan 10 kali lipat. Satu huruf kali 10. Kalau surat Al-Fatihah yang kita baca berapa huruf? Ya, tinggal dikalikan. Kan gitu. Ramadan lagi kan gitu yang kita baca. Masya Allah, ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya, ya jangan sampai Ramadannya doang. Begitu Ramadan, baca Qur'annya rajin. Selesai Ramadan, nanti ketemu lagi tahun depan Ramadan lagi. Jangan kan gitu. Ya, tetap kita baca. Ya, tapi ketika bulan suci Ramadan, mungkin intensitas kita lebih tinggi. Ya, yaitu apa? Untuk membaca Al-Quran. Ya, nah, jadi di dalam Al-Quran ayat 183 kewajiban puasa Ramadan. Ayat 185 yaitu tentang diturunkannya Al-Quran. Maka Al-Quran dengan Ramadan seolah-olah satu paket. Ayat selanjutnya 186-nya Allah mengatakan apa? Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, ketika seorang hambaku dia bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah dekat dengan kita, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita. Ujibu da'watad da'i, Allah akan, yaitu apa? Mengijabah orang-orang yang berdoa. Ya, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka kata Allah syaratnya 2. Satu, ikuti perintah Allah. Wal yu'minu bi, yakin doanya akan diijabah oleh Allah. Maka kalau kita berdoa harus yakin. Ya, doa kayaknya terima enggak ya doa saya? Jangan ya. Gitu, tapi yakin, ya. Nah, kenapa? Ada beberapa hal, ya, bagaimana cara mengijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan segera Allah kasih, ya, ada diganti dengan sesuatu yang lebih baik, ya, sampai pun ketika kita tidak dapatkan di dunia, Allah ganti nanti di akhirat. Sampai segitunya.
Berarti apa? Pentingnya doa. Berarti kalau kita melihat runtutan ayat itu 183, 185, 186, yaitu apa? Taktiknya Ramadan, yaitu baca Quran yang banyak, kemudian Pak berdoa yang banyak. Kenapa? Ada 3 doa yang akan diijabah oleh Allah. Salah satunya yaitu apa? As-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ya, terutama kapan doa itu dijabah oleh Allah? Terutama waktu sahur. Waktu sahur itu sangat dahsyat. Allah yanzilu ila sama'id dunya. Allah akan turun ke langit yang pertama. Kemudian apa kata Allah? Hal minta ibn fa'atubulah. Barang siapa yang bertobat, aku terima tobatnya. Hal musafin faghfirullah. Barang siapa yang minta ampun atas dosa-dosanya, aku ampuni dosanya. Ya, hal muhtajin, dia kalau ingin sesuatu, ya, ingin menginginkan sesuatu, dia punya hajat sesuatu, aku akan kabulkan. Itu siap malam, apalagi bulan suci Ramadan. Yang kedua kapan? Yang kedua indal iftar. Ya, yaitu apa? Ketika kita mau buka puasa. Itu waktu mustajab untuk doa. Maka subhanallah, kalau kita pergi umrah, kemudian kita berada di Masjid Madinah, habis asar kita sudah dihadang sama orang Arab. Ayo buka dengan saya, buka dengan saya. Subhanallah. Ya. Jadi kadang-kadang kita selesai sholat asar 4:30, maghribnya jam 7. Di depan kita ada kurma, ya, ada laban kan gitu ya. Kemudian ada khubus, ya, ada roti kan gitu. Sebilang, ya Allah, mereka ini sangat luar biasa. Dan mereka sangat terkenal dari zaman baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu. Apa yang mereka tahu, ya, bahwasanya ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu sama dia pahalanya dengan orang yang kita berikan makan. Ini misal saya ingin sedekah bulan Ramadan 30 hari, ya, yaitu 1 hari 50.000. Misal 50.000 dikalikan dengan 30 jadi berapa? 1.500.000 saya sediakan tuh, misal. Kemudian apa? Uang ini setiap hari saya ambil 50.000. Buat beli apa? Buat beli kolak lah ya, atau buat beli apa? Kolak atau apalah kan gitu ya. Misalkan harganya 5.000, ya. Atau beli takjil, ya, 5.000. Saya taruh di masjid. Oke, saya taruh di masjid. Orang makan makanan kita, buka puasanya dengan apa yang kita makan. Ya, 10 alhamdulillah. Maka hari itu kita akan mendapatkan pahala orang berpuasa 11 orang. Gimana hitungannya? 1 pahala kita, yang 10 pahala memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kita dapatkan 11. Manakala orang cuma dapat 1 hari puasa, kita mendapatkan keberkahan Ramadan 11 orang berpuasa. Kali 30 berapa? 333. Masya Allah. Ya, apa kata Allah? La yanqusu minhu syai'. Tidak kurang sedikit pun pahalanya. Ternyata orang ini apa? Duhanya luar biasa, bangun malamnya luar biasa, baca Qur'annya nggak berhenti. Masya Allah. Ya, ini kan luar biasa kalau kita lakukan gitu. Maka orang Madinah, mereka itu apa? Setiap hari Kamis, Senin kalau hari biasa, ya. Oh, itu luar biasa. Ya, menyediakannya, terlebih Ramadan. Itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Ketika selesai asar sudah mulai digelar, orang sudah pada kumpul. Orang menunggu waktu maghrib. Ada yang baca Quran, ada yang doa. Ya Allah, kenapa? Waktu itulah mustajabnya doa. Ya, jadi saya sangat bermohon sekali kepada bapak-bapak, kalau habis asar jangan kelayaban. Ya, pada melayap kesana kemari kan gitu. Memang banyak sih orang jualan kan gitu ya.
Tapi seberapa banyak sih perut kita bisa makan semuanya kan? Ya secukupnya aja gitu. Kenapa? Waktu mustajab untuk berdoa itu ya. Jadi ketika kita selesai sholat asar, kita di masjid baca Al-Quran, ya dapat misalkan 2 lembar, 3 lembar, ya terus kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau menerima amal kami ini ya Allah. Hamba sadar ya Allah bahwasanya amal kami sangat sedikit ya Allah. Yang sedikit ini semoga Engkau meridhoinya ya Allah. Sehingga apa? Sehingga Engkau memberikan kasih sayangnya kepada kami semuanya ya Allah. Selalu minta, ya gitu ya. Nah jadi apa, kita banyak minta tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Sudah mau duha ya, sudah masuk duha. Baik, 1 poin lagi ya, yang terakhir ya. Maka dalam Al-Quran, yaitu ayat dari 183 kewajiban puasa, 185 ya, yaitu apa? Diturunkannya Al-Quran. 186 yaitu dianjurkan kita untuk memperbanyak berdoa. 187-nya uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Ayat itu yang ada di tengah-tengah itu menyebutkan apa? Ya, menyebutkan di situ yaitu wa antum akifuna fil masajid. Banyakin iktikaf ya, banyakin iktikaf ya, sampai ketika baginda Rasul 10 terakhir itu bangunin keluarganya, ayo pada iktikaf, ayo pada iktikaf ya. Sampai kapan ya? Beliau bangunkan sampai setiap malam baginda Rasul ya, seolah-olah manusia kita hidup ini 1 tahun 365 hari. Seolah-olah Allah minta cuma 10 hari doang, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita jangan mikirin dunia terus. Iktikaf itu kan mikirin Allah kan, ya betul gak? Dengan kita berzikir, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan kita berzikir, dengan kita membaca doa, dengan baca Al-Quran, seolah-olah kosongkan waktu Anda yang 365 hari itu. Kami minta cuma 10 hari Engkau bersama dengan aku, kata Allah. Masya Allah ya. Cuman kadang-kadang itu tadi ada aja alasannya kalau mau itikaf kan gitu ya. Padahal itikaf kan harus malam penuh kan ya. Bisa jadi ketika kita itikaf jam 2 selesai kita misalkan sampai waktu subuh, subhanallah ya. Maka ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Ayatnya berentet ya, silakan dibuka dalam Al-Qur'annya mulai dari 183 sampai dengan 187. Puasa, kemudian yang kedua yaitu kita turunnya Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk selalu baca Al-Quran. Yang ketiga, banyakin kita berdoa. Yang keempat yaitu apa? Kita beriktikaf, terlebih-lebih 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya kita semuanya puasanya berkualitas, supaya apalagi insya Allah ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah harapan yang tertinggi dalam kehidupan kita ya. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka pintu rahmatnya Allah akan terbuka untuk kita semuanya. Khusus untuk orang yang berpuasa, dikatakan oleh baginda Rasul disediakan yang namanya surga, namanya surga Ar-Rayyan ya. Dan insya Allah kita akan memasukinya, amin ya rabbal alamin ya. Baik, cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf banget ya, ini sampai lebih dari waktu yang ditentukan ya. Semoga pertemuan kita bisa memberikan yaitu motivasi kepada kita semuanya untuk meraih keberkahan dari bulan suci Ramadan, untuk meraih ampunan dari Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tahun ini kita jadikan Ramadan ini berkualitas dalam kehidupan kita semuanya. Siapa tahu Ramadan ini yang terakhir di dalam kehidupan kita ya. Baik, kami cukupkan sekian ya. Mungkin ada pertanyaan atau
Oh iya, mangga silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa penekanannya kepada amanu bukan kepada Islamnya? Sedangkan perintah puasa itu adanya di rukun Islam. Baik. Ada Islam, ada iman. Ya, iman dan Islam. Apa yang membedakan di antara keduanya? Iman itu kaitannya dengan qalb. Iman kepada Allah kaitannya dengan apa? Hati. Tasdiqan bil qalbi. Iman kepada malaikat kaitannya dengan apa? Dengan hati. Ya. Maka rukun iman yang 6 itu adanya di hati. Kita percaya kepada yang namanya akhirat, adanya di mana? Di hati. Ya. Maka ketika dia beriman, aplikasi iman itu adalah dengan anggota tubuh. Anggota tubuh itu adalah apa? Aplikasi dari keimanan. Istislam, berserah diri. Maka sholat dengan anggota tubuh, ya kelihatan. Puasa dengan anggota tubuh, ya. Haji dengan anggota tubuh. Ya, maka puasa yaitu apa? Dia itu adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Dengan apa? Dengan berpuasa. Ya, jadi bukan ya ayyuhal Islam, ya, atau ya ayyuhal muslimun kan gitu, ya. Wahai orang-orang yang berserah diri. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Maka dikatakan itu adalah Islam. Orangnya dikatakan orang Muslim. Gitu, ya. Jadi Islam itu dia itu pekerjaan yang dia lakukan dengan anggota tubuh sebagai ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Begitu Bapak. Iya. Ya. Masih ada yang lain? Pak Gatot dulu. Oh, boleh. Ya, enggak silakan Pak. Dilengkapi tadi tentang 3 waktu doa diijabah. Iya. Yang pertama waktu terutama sahur, yang kedua waktu berbuka. Iya Pak. Yang ketiga waktu Ya, itu sebetulnya ketika kita berpuasa terus, ya, sebetulnya sepanjang masa itulah waktu kita diijabah oleh Allah. Tapi ada waktu yang lebih dibandingkan dengan yaitu apa? Ya, diijabahnya, yaitu apa? Ketika waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Ya, nah ada 3 doa yang mesti diijabah oleh Allah. Ya, yaitu apa? Yang pertama doanya orang yang berpuasa, ya. Yang kedua doanya imam yang adil. Yang ketiga yaitu dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Itu mustajab. Maka hati-hati, ya. Dalam hadis lain pun dijelaskan juga, ya, yaitu apa? Ada doa yang diijabah juga. Satu, doanya musafir, ya. Yang kedua doanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga doanya orang yang dizalimi. Jadi ada beberapa versi dalam hadisnya, ya. Tapi orang yang dizalimi selalu ikut gitu, ya. Maka hati-hati kalau kita sampai ngezalimin orang lain. Dia berdoa langsung, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Pak, Allah akan mengabulkan doa-doanya, ya. Nah, jadi secara umumnya ketika kita puasa, mulai dari selesai sahur sampai berbuka, disitulah doa kita diijabah oleh Allah. Tapi waktu sangat penting di waktu sahur dan di waktu ketika berbuka puasa. Ya, baik Pak. Mangga silakan Pak Gatot. Di bulan Ramadan itu apa betul
Jadi dibikin 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu ada dalilnya. yang berbeda gitu. Terus apakah ada ganjil genapnya juga lebih mulia atau gimana Pak Ustaz? Oke, baik ya. Ada yang mengatakan dibagi 3. Pertama turunnya rahmat, ya kan gitu ya. Yang kedua, yaitu ampunan dari Allah. Yang ketiga, itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka, ya. Tapi hadis-hadis itu ada yang mempertanyakan, gitu, ya. Kok kenapa sih sampai dibagi-bagi kayak begitu kan gitu, ya? Maka ada yang mengatakan hadisnya kurang kredibel, gitu, ya, gitu. Tapi kalau secara umum, ya. Kalau kita melihat yang jelas, ketika Ramadan itu bulan ampunan jelas. Kalau kita diampuni dosanya, maka apa? Jelas, yaitu apa? Dijauhkan dari siksa api neraka, kan gitu. Ya. Tapi kalau ada klasifikasi, saya dapetin rahmat, saya dapetin kemudian apa? Ya kan, ampunan Allah kan gitu ya. Itu kayaknya terlalu mengklasifikasi. Kita lihat secara umumnya Ramadan aja ya. Sehingga Ramadan itu bagaimana yang kita tuju adalah Allah mengampuni dosa kita. Itu yang sangat penting. Kalau dosa kita sudah diampunin, maka jelas pintu surganya akan terbuka kan gitu. Ya. Maka kenapa sih ada orang masuk neraka dulu? Ibaratnya dicuci dulu. Ya, ada orang sebentar di nerakanya. Kenapa? Ya mungkin dosanya sedikit kan gitu. Ya, ada yang lama. Ya, ada misalkan saya pakai baju seminggu nggak pernah dicuci. Kira-kira masuk mesin cucinya lama nggak? Lama kan gitu, muternya. Ya. Tapi kalau kita 1 hari ganti kan gitu misalkan, ya mungkin sebentar kan gitu ya. Walaupun kita kembali masuk surga karena rahmat dari Allah. Jangan pernah bangga dengan amal yang kita lakukan. Jangan. Saya ahli masjid. Misalkan ya, jelas masuk surga, belum tentu. Ya kan gitu. Jangan. Ya, cukup antara kita dengan Allah. Ya. Kenapa? Suatu ketika ada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Rasul mengatakan, sahabat-sahabatku, kalian masuk surga bukan hanya karena amal ibadah kalian. Dia semua sahabat nggak ada yang berani sama Rasul. Ada satu sahabat nyeletuk, wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul, nggak bisa masuk surga kalau hanya karena mengandalkan amal. Iya, kata Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah pun nggak bisa masuk surga karena hanya mengandalkan amal ibadahnya. Yang ibadahnya itu sampai kakinya bengkak kalau sholat malam. Kita imam bacanya lama aja udah gelisah di belakang. Ya lama banget kan gitu ya. Ya, ini gimana dengan Rasulullah? Lantas kata sahabat, lantas gimana ya Rasulullah? Kita itu bisa masuk surganya Allah. Itu karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Maka kasih sayang dari Allah, Allah akan turunkan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan kita ibadah puasa adalah menjemput rahmatnya Allah. Kita sholat ngejemput rahmatnya Allah. Ya, kenapa sholat kita? Ya Allah, begitu Allah yang kita kan apa? Sana kemari kan? Iya kan? Kadang-kadang sholat sambil bikin dendeng kan gitu. Sholat sambil bikin rendang. Dalam pikirannya kan bikin rendang sampai dengan salam. Ya kan gitu. Kualitas kita sholatnya kayak gimana? Kan ya. Maka sholat kita cuma ya Allah. Kan gitu. Maka cuma itu ya Allah. Saya sholat untuk mengharapkan rahmat dari Engkau ya Allah. Kenapa kami sadar sholat yang kami lakukan ini tidak sepenuhnya. Kadang-kadang kami bisa khusyuk dalam menjalankan sholat ini. Tapi kami berusaha untuk itu. Kami puasa ya untuk menjalankan perintah Allah, menjemput rahmat Engkau supaya Engkau ridho dengan kehidupan kami. Dengan apa? Dengan berpuasa ini. Ya. Supaya apa? Kalau rahmatnya Allah sudah turun kepada kita semuanya, kasih sayangnya Allah turun dengan kita semuanya,
maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya, kan pernah dalam satu kisah yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ada seorang perempuan, dia itu banyak dosanya, betul kan? Ya kan? Kemudian dia jalan pada pasir, dia kehausan, turun ke bawah minum, selesai minum naik ke atas. Begitu dia berjalan, kemudian melihat seekor anjing dikasih air minum. Apa kata Allah? Ya, yang dia katakan, ya Allah, saya ngaku banyak dosa, tapi saya tidak tega melihat makhlukmu seperti itu. Kemudian dia turun lagi, kasih air minum, dia diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah. Bagaimana kalau kita memberikan makan kepada manusia yang kelaparan? Umar bin Abdul Aziz masuk surga, itu kenapa? Karena gara-gara seekor burung emprit, burung emprit, ya. Maka ada anekdot begini, ya. Burung gereja itu toleransinya tinggi. Kenapa? Tinggalnya di masjid, katanya. Burung gereja tinggal di masjid, gitu ya. Itu burung emprit, ya. Nah, burung emprit, subhanallah, dimainin sama anak-anak. Ketika dimainin, kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, kamu lepasin tuh, kasihan burungnya. Oh enggak, ini kan mainan saya. Ini mainan saya. Kata siapa? Kata anak ini. Ya, kemudian saya akan lepaskan, tapi engkau beli. Ya. Akhirnya dia beli dengan harga yang mahal, dibebaskan, maka dia terbebas dari siksa kubur. Kan kelihatannya sepele, Pak. Ya. Maka jangan pernah kita itu meremehkan amal kita yang dalam pandangan manusia kelihatannya sepele. Bisa jadi disitulah rahmatnya Allah turun kepada kita. Subhanallah, ya. Apalagi ibadah puasa yang memang banyak dalam hadis-hadisnya, ya. Jadi kita kembali ya ke pertanyaan Pak Gatot, kita ngambil secara umumnya, ya, yaitu apa? Allah akan ngampunin dosa kita. Kalau Allah sudah ngampunin dosa kita, jelas akan terbebas dari siksa api neraka. Dan Allah pun sudah menyediakan surga buat orang yang berpuasa, adalah surga Ar-Rayyan. Dan insya Allah ketika kita puasa Ramadan, kita semuanya akan bisa memasukinya. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Baik, kita cukupkan aja pertemuan kita pada hari ini, ya. Kebetulan saya jam 7 ada ngisi acara di Meruyung, ya, penutupan pengajian, ya. Jadi kami sama-sama akhiri. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Mungkin banyak kesalahan yang saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan, ya. Saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Yang sempurna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu datangnya dari saya dan juga dari kebodohan saya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.